Penyakit demam berdarah dengue masih menjadi masalah kesehatan dan ancaman serius di sejumlah wilayah di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, namun juga sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dan Kesehatan mencatat di tahun 2022, jumlah kumulatif kasus dengue di Indonesia sampai dengan minggu ke-22 dilaporkan 45.387 kasus. Sementara, jumlah kematian akibat demam berdarah dengue mencapai 432 kasus. 10 provinsi dengan jumlah temuan kasus DBD tertinggi diantaranya Provinsi Bali, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah mendesak peran aktif masyarakat dalam mencegah kasus demam berdarah dengue khususnya di sejumlah daerah endemik. Upaya tersebut dilakukan melalui gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Demam berdarah dengue atau DBD atau yang disebut dengan dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit menular akibat virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Demam berdarah yang bersifat ringan akan menyebabkan demam dan gejala-gejala lain yang menyerupai demam berdarah. Namun, penyakit ini dapat berkembang menjadi demam berdarah dengue dengan tingkat keparahan yang lebih serius. Tanpa penanganan yang baik, demam berdarah dengue dapat mengakibatkan sindrom shock dengue dengan risiko perdarahan yang serius. Lalu, apa saja tanda-tanda dan gejala demam berdarah? Pertama, demam hingga 40 derajat Celcius. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, nyeri otot, tulang, dan sendi. Yang keempat, adanya mual dan muntah. Yang kelima, sakit di belakang mata. Yang keenam, pembekakan kelenjar getah bening. Dan yang ketujuh, munculnya ruam di kulit. Gejala-gejala tersebut biasanya akan membaik dalam waktu 1 minggu. Namun, ada pula kemungkinan gejala berkembang menjadi semakin parah dan berisiko mengancam nyawa. Lalu, bagaimana caranya agar kita mencegah timbulnya penyakit demam berdarah ini? Hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat untuk nyamuk berkembang biak. Yang perlu kita lakukan adalah gerakan 3M. Caranya sangat mudah. Yang pertama, menguras. Menguras bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua penampungan air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan tertampung di barang bekas. Keempat, plus menggunakan kelambu saat tidur dan menggunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. 5. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu. 6. Lakukanlah fogging serta memelihara ikan jika memiliki kolam ikan di rumah. Hal ini agar jentik nyamuk yang ada di dalam kolam bisa dimakan baik oleh ikan yang kita pelihara. Yuk, lakukan gerakan 3M+. Mencegah lebih baik daripada mengobati.